Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, setiap orang pasti pernah merasakan sakit. Contohnya nih, kalau kita lagi jatuh gitu, plek, pasti ada linu-linunya. Kalau kita kesayat entah karena pisau atau silet itu pasti ada nyerinya, ada berdarahnya. Kita merasakan sakit. Tapi ternyata tahu tidak pemirsa, di luaran sana itu ada loh orang-orang yang ya sakit, ya tergores, bahkan mungkin luka bakar gitu ya. Ini nggak ngerasain sakit apapun gitu, bener-bener nggak ngerasain sakit apapun. Nah mungkin Anda pernah dengar atau nggak, saya nggak tahu ya. Tapi ini kondisinya disebut dengan CIPA atau Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis. Nah sebenarnya apa sih itu CIPA? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Ngomongin tentang luka, sakit, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu ini mitos fakta seputar menangani luka bakar. Apakah Anda pernah mengalami luka bakar? Entah karena api atau karena mungkin obat nyamuk atau korek dan lain sebagainya. Kita akan bahas beberapa mitos atau fakta seputar menangani luka bakar ya pemirsa ya. Kita lihat yang pertama. Menggunakan pasta gigi. Ini udah umum banget ya. Kayaknya dari saya kecil ya, generasi 90-an gitu ya. Ini pasti kita sering dengar nih. Ibu kita kalau kita lagi luka bakar ya namanya anak-anak ya, main inilah, main itulah gitu ya. Yang ada unsur apinya terus kita kena pus gitu ya. Wah pasti itu kan sakit banget ya. Pasti yang diambil sama orang tua kita atau disuruh dioleskan ke tangan atau kaki kita tempat luka bakar itu adalah pasta gigi. Katanya kenapa? Kan gini. Logikanya kalau pasta gigi itu kalau kita pakai untuk gosok gigi kan ada adem-ademnya gitu ya. Nah mungkin ketika kita luka bakar kan terasa panas. Nah ketika diolesin sama yang namanya pasta gigi atau odol gitu ya. Itu ternyata katanya bisa mendinginkan luka bakarnya karena sensasi panasnya itu. Tapi pertanyaannya apakah pasta gigi benar-benar bisa menangani luka bakar atau penanganan pertama nanti akan kita bahas ya. Oke kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Nah ini juga menggunakan es batu. Nah ini mungkin pemikirannya sama dengan poin yang pertama ya. Kalau tadi kan pasta gigi, kalau ini es batu. Kenapa akhirnya es batu? Karena logikanya sama ya. Logikanya sama dengan yang pertama pasta gigi. Kalau kita kena luka bakar pasti kerasanya panas. Nah, es batu kan dingin. Jadi gunanya es batu adalah untuk mendinginkan luka bakar. Kita belum bicara pengobatannya ya, tapi kita lagi ngomongin bagaimana cara mendinginkan kulit kita yang terkena api atau luka bakar supaya dingin itu diberikan es batu. Pertanyaannya ada efeknya atau enggak nih gitu ya. Ketika kita lagi terkena luka bakar terus dikasih es batu. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Tidak menutup luka. Nah, kadang-kadang kita berpikir, aduh kalau luka bakar ini sebenarnya harus ditutup atau dibuka. Ada orang yang pikiran gini pemirsa, kalau luka bakar itu kan pasti luka dan pasti kita takutnya adalah dia bisa membusuk ya gitu kalau tidak diobati dengan benar. Nah akhirnya ada orang berpikir gini, kalau ditutup nanti takutnya malah jadi basah. Nah pasti pernah pemikiran seperti ini ya, takutnya jadi basah. Terus nanti kita nggak ngerti nih kondisinya karena kondisinya tertutup gitu ya. Akhirnya karena kondisi tertutup pas dibuka dikirain udah sembuh, ternyata malah lebih parah di dalamnya. Lebih terinfeksi, lebih membusuk lukanya, belum kering malah nambah basah. Nah pertanyaannya ketika luka bakar ini harus ditutup atau tetap terbuka atau seperti apa penanganannya nanti akan kita bahas juga ya. Oke kita lanjut poin yang selanjutnya. Jangan gunakan alkohol untuk membersihkan luka bakar. Ini sering banget. Ya bayangin aja ya, kita lagi luka gitu ya, entah jatuh, kepleset, lecet, ataupun luka bakar. Anda bisa bayangin nggak kalau lukanya Anda kasih alkohol? Waduh, itu pasti pikiran kita kayak, aduh sensasinya gitu bikin meremelek gitu karena sakitnya luar biasa. Kita sebagai orang awam pasti pikirannya gini, alkohol itu kan kita nggak tahu ya, maksudnya orang awam itu kandungan alkohol seperti apa. Tapi kan di pikiran kita karena udah terbiasa di masyarakat kita, kalau ada luka kasih alkohol, kalau ada luka kasih alkohol. Nah ketika dikasih alkohol apakah bisa menyembuhkan luka bakar?
atau tidak? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir pemirsa. Diamkan biar pulih sendiri. Nah, ini juga sering terjadi ya kalau kita ngomongin tentang luka bakar. Mungkin ini pemikiran zaman dulu gitu ya, atau nggak ngerti juga sih maksudnya ini ada dampaknya atau enggak, katanya udah biarin aja nanti akan sembuh sendiri. Itu benar apa enggak nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar menangani luka bakar dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gimana cara menangani luka bakar mitos faktanya. Nah, untuk membahasnya nih telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Natalia Primadona SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, Dr. Natalia, apa kabar? Pagi Pak, selamat pagi. Kabar baik ya dok ya? Pak, kabar baik. Kabar baik ya, semoga baik terus keluarga dan teman-teman di Royal Taruma ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang sering banget kita dengar di masyarakat kita ya. Kalau kita lagi ngomongin tentang luka bakar. Wah, ini kan orang tua apalagi generasi 80-an, 90-an yang mungkin pernah merasakan ada di posisi itu pasti tahu nih 5 poin yang akan kita bahas hari ini dok. Yang pertama adalah menangani luka bakar dengan pasta gigi. Ini kayaknya paling, kalau menurut aku ya dok ya, paling umum sering kita dengar adalah olesin pasta gigi. Bahkan mungkin sampai sekarang ya generasi 80-an 90-an masih tuh dok kayaknya menggunakan pasta gigi. Nah, sebenarnya menggunakan pasta gigi ini benar atau tidak, atau seperti apa sih dok? Ya, kalau menggunakan pasta gigi itu memang tidak benar ya untuk kasus luka bakar. Cuma karena memang itu yang paling ada selalu di rumah tangga, ya orang biasanya memakai itu. Cuma kalau memakai pasta gigi itu efeknya tuh nanti lebih buruk untuk luka bakarnya sendiri. Karena apa? Karena bahan di pasta gigi itu seperti bahan sabun ya, ada SLS-nya. Nah itu kadang-kadang di kulit yang utuh saja bisa bikin iritasi. Apalagi di luka bakar di mana kulitnya sudah tidak utuh ya. Jadi itu kulit yang bagian dalam yang terekspos keluar karena kulit yang luarnya kan terbakar. Jadi bisa paham ya. Jadi di pasta gigi itu ada bahan SLS, hampir sama seperti bahan sabun. Itu bisa mengiritasi pada kulit yang normal. Apalagi sekarang kalau luka bakar tuh kulitnya kan erodit ya, kulitnya tuh terkelupas. Jadi kulit yang bagian dalam yang lebih tipis daripada yang bagian luar yang sudah terkelupas, itu kemudian kena bahan yang terkandung di pasta gigi. Nah itu bisa bikin lebih iritasi karena di kulit utuh pun itu mengiritasi. Satu, kedua, kalau menggunakan pasta gigi itu ada konsistensi lengket ya, sticky. Nah itu nanti membersihkannya setelah dioles itu akan lebih susah lagi dan itu akan membuat luka baru di kulit yang sudah luka. Jadi perlu dipahami itu. Oke, dok, ini kan kalau dokter tadi menyebut ada dari kandungan si pasta giginya gitu. Nah sekarang kan banyak banget tuh dok jenis-jenis pasta gigi kandungannya ya. Ada yang pakai fluoride, ada yang non fluoride, ada yang herbal juga dan lain sebagainya. Apapun jenis pasta giginya tetap tidak bisa ya dok ya? Atau gimana tuh dok? Tetap tidak bisa Pak, karena bahan utamanya, vehikelnya kita bilang itu sama setiap pasta gigi. Untuk mengenai fluoride atau yang herbal itu hanya tambahan. Ada pasta gigi yang tanpa fluoride, ada pasta gigi yang dengan fluoride, tapi bukan fluoride yang membuat iritasi di kulit yang sudah terkelupas pada saat luka bakar. Tapi bahan untuk membuat pasta gigi itu memang itu tidak dibenarkan untuk dioles di kulit yang sudah terkelupas. Memang awalnya dingin, tapi setelah itu dia akan membuat iritasi lebih dalam lagi. Karena karena kasus itu termasuk dermatitis kontak iritasi ya untuk bahan yang terkandung di pasta gigi. Oke, jadi memang peruntukannya memang
Untuk gigi ya dok ya, bukan untuk luka bakar. Mungkin sensasi awalnya Iya. dingin. Namanya juga pasta Iya. gigi ya, bukan pasta luka. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Menggunakan Iya, es Pak. batu. Nah gimana nih dok, kalau es batu kan ini kayaknya logikanya sama dengan poin yang pertama tuh dok. Biar dingin ya, karena luka bakar. Nah kalau es batu gimana nih? Es batu atau air dingin yang mengalir itu lebih baik. Karena kita prinsipnya itu luka bakar, berarti ada panas yang masuk ke kulit bagian paling dalam. Seberapa dalam masuknya panas itu kita nggak pernah tahu, tergantung dari derajat luka bakar itu, atau tergantung dari lamanya bahan panas yang menyentuh kulit kita. Nah itu biasanya kalau misalkan nih kena minyak panas, langsung bagian yang kulit yang kena minyak panas itu langsung dialirkan ke air dingin, misalkan air keran atau apa, itu pertolongan pertama. Air mengalir terus sampai rasanya panasnya itu akan hilang, baru di stop. Nanti mulai lagi. Jadi frekuensinya lebih diseringkan untuk dialirkan air dingin. Es batu bisa, cuma kalau es batu itu kadang-kadang ada sensasi sticky juga ya. Kalau misalnya kita pegang es batu itu kan lama-lama kayak tangan kita nyeri. Yes. Ya, itu kalau kena ke kulit yang terkelupas memang baik, tapi lebih baik air yang mengalir, bukan es batunya. Kalau memang mau pakai es batu, itu es batunya dibungkus sama kain tipis atau ke kasa, taruh di luka bakar itu terus sampai kita merasa baal. Nah, kalau kayak Itu lebih baik. Oke. Kayak terkena minyak goreng itu kan awalnya belum apa bahasanya ya dok, yang belendung apa sih, belendung benjol Ya, gitu ya dok. belum melenting. Melenting ya. Nah, setelah Justru pada melenting, saat belum melenting itu kita kasih es batu itu, tapi dibungkus sama kasa atau dibungkus sama kain tipis atau sapu tangan, boleh taruh di tempat yang terkena minyak api panas itu. Terus sampai kita merasa baal. Setelah itu bisa di stop. Nanti kalau ngerasa panas lagi mungkin 5 menit 10 menit lakukan lagi terus seperti itu. Itu untuk menghentikan proses panas di bawah kulit yang terkena minyak panas tadi. Kalau bisa melakukan itu terus mungkin 3-4 kali setelah luka bakar terjadi, itu dia tidak akan melenting, Pak. Oh, oke. Tapi kalau semisal dok di kondisi yang belum ketemu air dingin atau es batunya setelah kena cipratan minyak goreng gitu ya, setelah keadaannya melenting dikasih air dingin atau es batu, it's okay dok, nggak apa-apa atau gimana tuh? Itu terlambat. Oh terlambat. Iya, jadi kalau misalkan kena minyak goreng di dapur, pasti kan ada keran air, pasti ada Pak. Nah itu langsung arahkan ke air itu terus sampai kita bisa menemukan sesuatu yang dingin. Entah es batu, entah apa, atau air dingin, air dispenser bisa, terus celup bagian yang kena api itu ke air itu sampai kita ngerasa baal. Beda itu tidak dok? Pertama. Oke, beda tidak dok antara dialiri air keran sama ada satu wadah air kita tangannya masukkan? Beda, lebih baik direndam air daripada air mengalir. Cuma kalau tidak menemukan ember atau apa untuk menampung air, yang pertolongan pertama itu dari air keran. Oh berarti lebih baik direndam ya dok ya? Iya lebih baik direndam karena prosesnya akan lebih apa ya, maintain di situ Pak. Karena kan direndam. Oke. Karena mungkin yang bukan bermaksud apa-apa, mungkin kalau ada teman-teman yang di kampung atau di desa tidak ada keran kan banyakan menampung air gitu ya, jadi bisa langsung dipakein di wadahnya ya di baskom gitu ya. Ya bisa langsung celup di situ. Bisa langsung celup ya, dingin-dingin gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga dok. Ini juga sering terjadi nih dok. Jadi kadang-kadang orang nggak nutup luka karena takut kalau ditutup lukanya malah katanya bisa membusuk di dalamnya atau gimana. Sebenarnya kalau luka bakar harus ditutup atau terbuka atau gimana sih dok? Tergantung derajat luka bakarnya. Kalau ringan, kemudian dia tidak terlalu terkelupas kulitnya, dibiarkan terbuka saja Pak. Cuma kadang-kadang kalau misalnya luka bakarnya sudah dalam, itu kita harus tutup, tapi kita harus mengoleskan sesuatu di luka bakar itu sebelum ditutup. Karena kalau misalkan proses ditutup ya luka bakar itu, pada saat kita membukanya lagi itu membuat luka baru. Dan untuk level-level stadium luka bakar yang berat itu tuh sangat
membuat pasien menderita. Biasanya kita lakukan di ruang operasi. Pasiennya ditidurkan, kemudian kita buka karena itu sangat sakit sekali. Hmm. Itu untuk luka bakar yang berat. Tapi kalau misalnya untuk luka bakar yang ringan, lebih baik tidak ditutup. Tapi langsung kasih sesuatu yang bisa menyembuhkan luka bakar itu. Pertama tadi itu pertolongan pertama dengan air dingin. Setelah itu baru pakai oles salep. Air dingin itu dilakukan supaya kita menghentikan proses panas di bawah kulit. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi lentingan 2 atau 3 hari setelahnya. Tapi itu lentingan tidak akan besar, cuma kecil-kecil gitu. Dibandingkan kalau kita tidak rendam air dingin pada saat awal terjadinya luka bakar. Oke ya, itu tadi ya. Kalau lukanya ringan tidak perlu ditutup, kalau lukanya berat ditutup tapi harus diolesin obatnya dulu ya, seperti salep gitu. Nah selanjutnya dok, Ya. ini juga sering terjadi nih dok. Aduh kalau ngebayangin dikasih ini tuh saya udah merem nih dok, udah takut kayak rasanya gini. Sensasinya sangat luar biasa. Dikasih alkohol dok, ya entah itu lecet, luka, apalagi luka bakar ya, terbuka gitu dikasih alkohol kayak udah, aduh nggak berani ngeliat gitu, udah, gitu ya, sampai sensasinya itu ke otak kayaknya. Nah dikasih alkohol itu sebenarnya boleh atau tidak atau gimana tuh dok? Ya satu, dikasih alkohol ya harusnya tidak boleh ya. Cuma kadang-kadang kalau orang mengalami sesuatu yang panas dia panik Pak. Betul. Jadi apapun yang ada di samping dia atau di dekat dia pasti dia oles. Gitu. Itu banyak kejadian langsung dioles alkohol. Jadi alkohol itu ada efek antiseptiknya. Ada efek juga mendinginkan, tapi dia juga bisa bikin panas. Ya. Jadi alkohol itu dia bisa merusak sel kulit. Terutama sel kulit yang sudah terbuka. Misalnya kalau kita kulit utuh gitu kan kasih alkohol nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya kulitnya terkelupas, kita kasih alkohol, nggak usah luka bakar aja Pak. Itu kan setengah mati. Aduh, ya. saya udah nggak bisa ngebayangin tuh dok, ya. rasanya kayak mana. Nah, apalagi kalau luka bakar, itu kan kulitnya tererodit. Erodit itu artinya terkelupas, terkoyak gitu ya. Betul. Terus dipakein alkoholnya itu sel kulitnya akan mati, nggak tumbuh lagi. Waduh. Saya Sedangkan kalau kita di luka bakar kan kita mengobati supaya sel kulitnya tumbuh lagi, supaya dia membentuk kulit baru. Tapi ada yang bilang gini dok, Nah, pakai kalau- alkohol bisa mematikan, akhirnya bisa cepat kering, tumbuh sel kulit yang baru tuh dok. Itu betul atau enggak tuh? Enggak ya? benar. Kalau kulit kering tuh, kalau kulit menjadi kering, dia nggak bisa tumbuh sel baru. Nggak bisa. Jadi sel kulit tuh harus moist, harus lembab, nggak bisa kering. Lembabnya juga nggak lembab banget. Jadi setengah-setengah lah. Ada lembabnya, ada keringnya. Tapi keringnya tuh bukan kering-kering kayak keropeng gitu, enggak. Nah kalau dikasih alkohol itu bisa bikin kulit yang terkelupas itu jadi kering. Kalau kering dia nggak bisa tumbuh lagi Pak. Oke. Nah ini pemahaman Nah yang baru. itu akan menghambat proses penyembuhan luka bakar. Justru malah menghambat ya dok ya. Oke. Ya karena kan kita di prinsipnya pengobatan luka bakar tuh menumbuhkan sel kulit dari dalam yang sudah terkelupas itu kita tumbuhkan lagi supaya tumbuh kulit seperti kulit kita utuh. Oke ya, pemahaman yang baru nih dok. Terima kasih loh dokter Natalia. Ini kita dapat banyak sekali pengetahuan baru pagi hari ini. Catat ya pemirsa, catat. Termasuk saya sih. Oke dok, yang terakhir dok. Nah ini lebih ekstrim lagi ya dok ya. Apa bahasanya ya? Apa yang terjadi ya biarlah terjadi gitu ya. Biar nanti sembuh sendiri gitu. Ada yang bilang ya udah diemin aja deh, nanti juga sembuh sendiri gitu kan. Nah itu gimana tuh dok? Bisa. Kalau misalkan luka bakar sedikit, misalnya cuma kecipratan api panas, itu nggak apa-apa. Cuma kan kadang-kadang dengan berkembangnya zaman, orang tuh mau kulit yang mulus, nggak laki nggak perempuan. Nah ini bahayanya kalau prinsip seperti ini didiamkan, kalau panas itu mengenai sendi pergerakan. Kalau didiamkan, nggak diobati, dia bisa jadi kontraktur. Kontraktur itu artinya dia nggak bisa gerak Pak di persendian itu. Karena luka bakar ada efek kontraktur. Kontraktur itu artinya memendek. Memendek. Apa ya kita bilang itu? Misalkan kita bisa siku ya, bisa siku gini.
Kalau luka bakar terjadi di sini, kita harus gerakan supaya apa? Supaya nggak terjadi kontak. Kalau nggak kita nggak bisa meluruskan tangan karena dia terjadi pemendekan. Oke. Nah itu luka bakar yang terjadi di area-area yang bergerak, area-area yang sendi itu bahayanya seperti itu kalau dibiarkan saja karena dia akan terjadi proses seperti itu. Nggak menutup kemungkinan juga di tempat lain dia juga akan kayak keriput gitu Pak. Kalau didiamkan saja. Jadi itu malah bikin tidak baik untuk segi penampilan. Oke kalau gitu. Terima kasih Dokter Natalia. Ini kita pagi hari ini mendapatkan banyak banget ya. Saking banyaknya ya. Ini hal-hal yang kayaknya ini soalnya udah mendarah daging sih Dok di masyarakat ya. Jadi ini pengetahuan baru untuk kita semua. Terima kasih Dokter Natalia atas ilmu barunya pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu, nggak luka bakar, nggak luka gigi, nggak luka hati, semuanya sehat ya Dok ya. Terima kasih Dokter Natalia. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Royal Taruma. Selamat pagi Dok. Pagi Pak. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini mengenal penyakit CIPA ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Nah, untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Jeffrey Indra Setiawan SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi Dr. Jeffrey, apa kabar? Ya, selamat pagi. Apa kabar Dok? Sehat Dok? Baik, sehat-sehat. Sehat-sehat ya, semoga keluarga dan teman-teman di rumah sakit juga sehat selalu ya Dok ya, amin. Itu doa kita bersama ya. Oke, Dok, hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang kayaknya ini penyakit apa ya, kayak penyakit banyak banget ya jenisnya namanya gitu ya. Mungkin kita pernah merasakan atau pernah ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami tapi kita mungkin nggak ngerti namanya, ini CIPA gitu ya. Nah sebenarnya CIPA ini penyakit apa sih Dok? Maksudnya ini penyakit yang dengan kondisi seperti apa gitu? Jadi CIPA ini kalau kita lihat dari singkatannya gitu kan, dia ada congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Jadi ini penyakit genetik. Penyakit dari genetik dari sistem saraf perifer yang mungkin gejalanya itu membuat tubuh ini tanpa rasa sakit gitu. Jadi kita tanpa merasakan sakit, kalau ada rasa panas kita nggak ngerasain, bahkan tanpa rasa keringat gitu. Jadi kalau kepanasan, kalau kecenderungannya orang kan berkeringat, nah ini nggak keluar keringatnya gitu. Dan biasanya orang-orang yang CIPA ini biasanya mengalami keterbelakangan mental juga, jadi kognitifnya atau intelektualnya nggak begitu bagus juga, seperti itu. Itu ciri-cirinya lah kalau yang CIPA itu. Oke. Tanpa bisa merasakan sakit ya, ini kondisinya, jadi mungkin kalau ada luka atau apa-apa segala macem kebentur, dia benar-benar nggak ngerasain sakit sama sekali gitu, atau gimana sih Dok? Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya kenapa tidak bisa merasakan sakit? Karena ada kegagalan genetik atau kegagalan genetik itu seperti mutasi pada gen NTRK1. Itu NTRK1 itu protein yang membuat kita merasakan sesuatu gitu ke sistem saraf perifer. Nah, karena ada kegagalan fungsi pada persarafan tersebut, jadi kita nggak merasakan sesuatu. Nah, tubuh ini kan persarafan kan ada namanya saraf nosiseptif ya, atau saraf raba gitu, saraf sentuh yang tujuannya sebagai sensor kan. Nah ini masalahnya sensornya jadi di tubuh ini jadi nggak seperti ngerasain sesuatu. Jadi misalnya di sini kena luka gitu, kena jarum lah atau kena luka iris pisau, dan itu tidak merasakan suatu sakit gitu. Oke. Berarti tidak merasakan sakit sama sekali. Ini baru tahu loh. Bisa ya kita kena jarum aja masih disuntik atau kena jarum rasanya sakit. Ini benar-benar nggak bisa. Berarti rasanya seperti baal gitu ya Dok? Atau benar-benar kayak
semacam di anestesi gitu, dibius gitu, bener-bener nggak kerasa gitu ya? Meskipun dia udah bleeding berdarah-darah gitu? Nggak terasa, walaupun berdarah, makanya itu sebagai suatu bahaya juga ya. Jadi karena seharusnya itu kan nyeri ini kan meskipun bagi kita mungkin rasa sakit gitu ya, tapi nyeri itu sebenarnya itu merupakan suatu kayak alarm gitu loh, kayak alarm. Jadi jika kita mengalami nyeri itu kan tanda alarm bahwa tubuh kita ada sesuatu yang tidak beres nih, entah itu berupa rangsangan nyeri atau mungkin rangsangan dari organ dalam yang sakit gitu. Dengan tidak adanya nyeri seperti ini, sehingga orang tersebut itu akan berbahaya gitu loh. Jadi misalnya kalau kita lagi jalan, mungkin kesentuh paku gitulah, keinjak paku gitu, tidak ada rasa sakit gitu. Jadi padahal paku itu terus mengalami namanya proses luka kan, lukanya mengalami proses namanya inflamasi atau peradangan. Nah, peradangan itu bisa mengalami infeksi dan itu akan sangat berbahaya gitu. Atau yang paling cenderung umum jika lapar gitu, kita mungkin lapar, lama-lama lemes, sakit mah gitu kan. Kok sakit mah kan udah lambung itu rasa nyeri gitu kan. Nah ini tubuh mungkin kalau lemesnya rasakan karena dia kan mengalami kekurangan gula kan. Tapi kalau untuk rasa sakit nyeri di lambungnya nggak ada rasa gitu. Jadi kita sendiri seperti nggak tahu gitu loh kalau kita mungkin udah nyeri gitu atau udah mengalami seperti yang kurang makan gitu kan. Ya ampun, jadi banyak hal-hal seperti itu. Atau bahkan kalau kepanasan di luar gitu kan, sebenarnya kalau kepanasan di luar misalnya kita lagi jalan-jalan di luar terus diterik siang hari gitu kan, keringetan. Otomatis kita keringetan kan gitu. Nah keringetan ini sebenarnya untuk apa? Untuk itu mekanismenya tubuh gitu loh, mekanisme otomatisnya tubuh untuk agar kita terhidrasi. Jadi kulit sendiri mengalami seperti misalnya kepanasan karena udah panas, jadi kompensasi otak mengeluarkan keringat dan keringat itu menimbulkan hidrasi ke kita dan mempengaruhi suhu bagi seluruh tubuh kita ini gitu yang keringetan. Nah dan ini karena tidak adanya keringat ya tubuh jadi responnya panas terus gitu. Tapi dan orang Cipa berarti kalau kepanasan sekali. Matahari nggak keringetan dok? Nggak keringetan. Okay. Yang ciri khas Cipa nggak keringetan. Oh, oke. Ih, ini kok agak serem ya dok ya. Oke, ini sebenarnya saya baru tanya satu pertanyaan, ini udah panjang ya. Ini menarik sekali. Nanti kita akan lanjut lagi ya dok ya. Ini nggak kerasa segmen 3 ini udah berlalu begitu cepat karena penjelasannya sangat luar biasa. Dok, nanti kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Seru banget pembahasan kita hari ini. Ini ilmu baru nih ya, pengetahuan baru tentang penyakit Cipa. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Jeffrey Indra Setiawan SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Nah dok, tadi sebenarnya intinya tadi satu pertanyaan ya di segmen sebelumnya, tapi kita elaborasinya sangat luar biasa gitu ya. Nah tadi kan dokter sempat menyebut nih, ya kita sedikit banyak sekarang kita udah paham lah dengan kondisi Cipa ini seperti apa. Nah ini faktor utamanya, penyebabnya ini pure genetik atau seperti apa sih dok? Jadi pure genetik ini. Gitu. Jadi bahkan ibaratnya mungkin semenjak kecil, jadi banyak orang tua pun yang nggak sadar gitu. Orang ya apalagi dengan keterbatasan, misalnya keterbatasan fasilitas kesehatan, itu banyak yang misalnya bayi baru lahir gitu. Bayi kan kecenderungan kalau ada sentuhan lapar atau apa, dia kan pasti kan ada efek-efek seperti ini kan, nangis atau apa. Nah itu bayinya pun nggak merasakan apa-apa, jadi lebih ke arah emosi dari bayinya tersebut. Dan kalau ada nyeri, ada sakit-sakit tertentu atau apa, itu nggak benar-benar susah ditebak gitu loh. Makanya penyakit orang yang terkena penyakit ini kecenderungannya memang ditemukannya sedikit karena jarang yang masih hidup juga gitu. Oke. Jadi pure genetik ini. Pure genetik ya. Berarti termasuk langka dan
jarang ditemukan karena mungkin tidak berobat atau mungkin karena angka harapan hidupnya pendek sehingga akhirnya belum sempat tertangani secara medis, Dok? Sebenarnya prosesnya banyak gitu. Yang terjadi misalnya apalagi kalau di fasilitas kesehatannya seperti tadi rendah gitu kan. Nah itu kan orang kan banyak yang nggak tahu ada penyakit seperti ini gitu kan. Betul. Gitu. Jadi misalnya anak kecil gitu, mereka nggak ngeluh apa-apa, nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba mencret gitu aja. Nah kalau mungkin orang tuanya aware kesehatan mungkin tetap memeriksakan gitu loh. Tapi kalau enggak ya pasti dianggap oh biasa aja, nggak ada rasa mules, nggak ada rasa sakit kan gitu. Jadi makanya mungkin banyak yang terlambat gitu loh untuk memperoleh ke fasilitas kesehatan. Oke. Gitu. Karena ya tadi ya mungkin anaknya juga nggak ngerasain apa-apa, jadi pikirnya ya biasa aja. Apalagi kalau untuk anak mungkin mereka belum bisa cerita yang aneh-aneh gitu ya. Ya udah begitu aja gitu ya. Oke Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan ya Dok ya. Ini dari Ibu Raina. Dok, anak saya umur 4 tahun biasa tidur di kamar ber-AC. Ketika saya merasa kedinginan, anak saya malah keringetan. Oh, ibunya kedinginan, anaknya keringetan. Penyebabnya apa ya? Apakah anak saya memiliki penyakit? Nah, tapi ini keringetan ya Dok ya? Kalau Cipa kan tadi nggak berkeringat ya? Tapi kalau ini bukan keringetan, justru nggak ada masalah dengan Cipanya sebenarnya sih. Oh, nggak ada masalahnya? Gitu. Atau gimana Dok berarti? Cuman kan mungkin kan banyak yang menjelaskan hal ini gitu. Cuma kalau misalnya proses kedinginan gitu ya, proses kedinginan itu banyak dipengaruhi banyak hal. Cuma kecenderungannya kalau bayi atau anak kecil itu metabolismenya aktif gitu. Beda sama mungkin kedua orang tuanya gitu atau orang-orang yang lebih besar atau dewasa. Jadi metabolismenya kecenderungannya saat tidur metabolismenya pun turun gitu. Tapi kalau bayi kecenderungannya saat tidur pun dia tetap aktif. Makanya karena itu kan sistem pertumbuhan ya. Nah, makanya kecenderungannya memang tetap kecenderungannya memang lebih panas dibanding kita lah gitu. Seperti itu sih. Jadi itu nggak ada pengaruh ke Cipa ini gitu. Tapi kalau misalnya panasnya berapa, coba aja ukur gitu. Kalau mungkin udah lebih dari 37,2 ya itu baru patut dipertanyakan gitu, atau diperiksa gitu kan. Ada termometer ya buat mengukur temperatur aja mungkin saat tidur gitu. Tapi kalau masih sekitar 36,7, 36,8 itu ya masih metabolismenya bayi itu aja yang aktif gitu. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Raina. Nah, berarti sorry Dok, kalau kan kita ya sebagai orang awam pikirannya kan kalau nggak bisa ngerasain apa-apa kan ada something wrong sama sarafnya. Ini berkaitan dengan saraf juga atau enggak sih Dok? Atau ya udah murni genetik, tapi ada juga mungkin ada hubungan saraf atau enggak? Atau gimana tuh? Jadi karena kerusakannya lebih ke arah saraf perifernya, memang ada kerusakan di saraf gitu. Oke, memang seperti ada kerusakan di. Oke, tapi penyebabnya memang genetik gitu. Genetik. Berarti kalau orang tuanya punya riwayat Cipa, otomatis anaknya akan ada penyakit yang kalau dua-duanya mengalami Cipa, anaknya pasti gitu ya, keturunan genetik atau salah satunya atau gimana tuh Dok? Jadi gini, karena penyakit Cipa ini kan otosomal ini ya resesif ya. Jadi pertama-tama harus kedua orang tuanya harus yang kena penyakit Cipa dan kena penyakit Cipa misalnya merit gitu. Nah, ada kemungkinan anaknya kan ada yang dominan juga, ada yang resesif juga. Nah, kira-kira seperempatnya lah itu ada kemungkinan terkena penyakit Cipa juga gitu. Oke, Dok, ini ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya, Dok ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Ibu? Halo Ibu, dengan siapa di mana Ibu? Halo, selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Saya dengan Cica di Jakarta. Ibu Cica di Jakarta. Silakan Ibu Cica. Iya, selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Oke, Bu Cica ya, ini hampir mirip sama penyakitnya Cipa ya, Cica dan Cipa. Bu Cica semoga bisa menghubungi kami lagi ya, gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita lanjut lagi ya Dok ya. Dok, sebenarnya ini gini,
saya juga agak bingung ya, karena apa-apa nggak bisa dirasain gitu ya. Nah sebenarnya Iya. ini penyakit yang sorry tuh sih, kalau tadi kan dokter menyebut ini langka dan akhirnya banyak yang tidak terbawa karena mungkin vaskesnya jauh atau ya masalah aksesibilitas lah gitu. Tapi ketika ada yang mungkin mengalami ini sebenarnya bisa didiagnosis dari awal apa tidak sih dok? Maksudnya sedari dini gitu. Mungkin kalau orang tuanya ada riwayat, kan tadi genetik ya kita ngomongnya, itu bisa didiagnosis sedari dini setelah dilahirkan atau gimana tuh dok? Bisa, cuman ya pemeriksaannya harus genetik ya, gitu. Nah kalau misalnya pemeriksaan dini Maaf, ya mungkin Dokter Jeffrey, ini kita tersambung lagi. Kita pending dulu pertanyaannya ya dok ya. Kita sapa lagi penelpon Oke. kita. Oke, halo selamat pagi. Selamat pagi dokter, mohon maaf dokter keputus. Oh, Dokter iya. mau tanya, tadi kan dokter bilang kan ini pure genetik ya dok ya. Cara penanganannya bagaimana ya dok ya supaya memang ada saudara saya yang memang memiliki ciri-ciri yang seperti dokter sampaikan gitu loh dok. Oh, bener-bener nggak bisa ngerasain sakit sama sekali ya Bu Cica ya? Iya benar dok. Jadi sampai kira-kira penanganannya seperti apa? Karena kan tiba-tiba sakit, tiba-tiba tidak ngerasain apa-apa tapi kayak merasa aneh gitu loh dok, nggak bisa tidur dan kayak gelisah gitu loh dok. Oke, Dokter Jeffrey sebelum dijawab dan sebelum Ibu Cica selesai menelpon, ada yang ditanyakan ke Ibu Cica terlebih dahulu nggak dok untuk detail saudaranya Ibu Cica ini? nggak ada sih. Oh, sudah jelas? Sebabnya kan, Oh, oke Sudah kalau jelas. gitu. Kita akan coba jawab ya Bu Cica ya. Terima kasih. Oke. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Oke, Dokter Jeffrey silakan. ya gimana tadi? Sebentar. Cara penanganannya dok? Oh cara penanganannya. Nah ini kalau untuk penanganan ya karena ini penyakit genetik ya, ya itu sebenarnya nggak ada penanganannya gitu loh. Jadi ibaratnya ini benar-benar apa ya? Benar-benar kita itu harus hati-hati. Jadi lebih ke arah edukasi kalau untuk penanganannya sih. Jadi kita harus edukasikan ke pasien tersebut atau ke anggota keluarga yang mungkin kita curiga gitu harus hati-hati. Jadi minimal kita harus pemeriksaannya rutin gitu. Karena kan benar-benar kita nggak merasakan apapun kan. Jadi misalnya kalau misalnya tiap hari mungkin kita harus lihat lah, harus monitor lah tensi kita berapa, kemudian suhu kita berapa gitu, terus tekanan nadi kita berapa gitu. Bahkan kalau perlu kita liatin seluruh tubuh kita apakah ada luka atau enggak gitu. Sebabnya bisa jadi kalau misalnya orang yang mengalami hal ini bisa jadi ibaratnya ada ketusuk paku atau ada kecelakaan atau ada kegores apa di jalan dan kita nggak terasa apa-apa gitu dong. Kemudian harus mungkin sering-sering pakai lotion buat biar kulit ini di moisturizer gitu, biar nggak terlalu kering juga. Paling seperti itu aja penanganannya. Jadi tidak ada sesuatu yang penanganan khusus karena ini kan penyakit genetik gitu. Jadi ibaratnya dalam tanda kutip itu udah seperti takdir aja gitu. Orang tersebut mengalami hal itu gitu. Oke. Kalau untuk lebih memastikan mungkin Bu Cica dan saudaranya ini ya untuk memastikan bahwa ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan tadi ya sebelum Bu Cica masuk ya, dengan untuk mendiagnosis ya, menegakkan diagnosis bahwa ini beneran Cipa gitu ya, dan apa-apa yang harus dilakukan supaya lebih intensif ya. Kita berbicara mungkin kalau ini genetik susah penanganannya, tapi mungkin kan ada untuk perawatan harian gitu kali ya dok ya, mungkin seperti Dokter Jeffrey sebutkan barusan. Nah sebenarnya ini Ibu Cica atau saudaranya ini harus ketemu dengan dokter apa? Dokter spesialis neurologi, saraf, atau mungkin ada kombinasi juga dari beberapa disiplin ilmu yang lain atau gimana tuh dok? Utamanya memang ke bagian neurologi dulu. Gitu. Jadi neurologi atau saraf itu sama ya sebenarnya ya. Jadi ke bagian dokter neurologi dulu, baru nanti kita cek satu-satu. Biasa dari neurologi kita kan adakan anamnesa kan, itu tanya jawab gitu. Nanti kita tanya jawab lebih ke arah mana ini sisinya. Terus mungkin kita harus pemeriksaan semuanya, termasuk ronsen semuanya dulu, tulangnya gitu kan. Sebabnya bisa jadi ada sesuatu yang misalnya tulangnya patah atau apa tapi nggak terasa, atau mungkin udah ada fraktur tertentu di tulang, nah itu masih nggak terasa gitu kan. Nah kemudian dari situ juga kita harus sering-sering periksa, cek lab darahnya gitu. Kalau misalnya lab darahnya ada kelainan atau ada bagaimana, nah barulah
dari cek lab itu atau dari ada beberapa yang kelainan atau abnormal itu, barulah nanti kita bisa rujuk ke masing-masing disiplin spesialisasi seperti itu. Gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Cica dan semoga saudaranya juga ya kita tidak berbicara masalah sembuh atau tidak ya, karena tadi dokter sudah menyebut ini masalah genetik, tapi kita berbicara tentang kualitas hidup, bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup, tentunya dengan konsultasi ke dokter dan melakukan perawatan harian. Harapan kita bersama adalah panjang umur selalu gitu ya, dan mungkin ada mukjizat lah nanti ya dari Tuhan untuk kita semuanya seperti itu ya. Terima kasih sudah menghubungi kami Bu Cica dan salam untuk saudaranya dan semangat selalu, semoga kualitas hidupnya lebih baik. Oke, Dr. Jeffrey, ini terjawab sudah ya tentang CIPA dan bagaimana sampai penanganannya yang tadi juga ditanyakan oleh Bu Cica. Nanti di segmen terakhir kita akan mencoba membahas ya, kalau tadi penyakitnya kita akan berfokus di segmen terakhir bagaimana cara mengatasi atau mencegah deh terjadinya gangguan pada jaringan saraf kita. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Jeffrey Indra Setiawan, SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Dok, di segmen terakhir ini, tadi kan di segmen-segmen sebelumnya udah jelas ya, clear masalah CIPA. Bagaimana CIPA ini tidak terasa sakit apapun yang terjadi gitu ya, sampai penanganannya ya kita tidak ngomongin masalah sembuh atau tidak karena ini genetik ya. Tadi agak susah juga ngomongnya seperti itu. Tapi bagaimana cara kita meningkatkan kualitas hidupnya supaya lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Tetap harus konsultasi ke dokter spesialis neurologi untuk perawatan hariannya seperti apa. Kita akan bahas tentang mengatasi dan mencegah gejala gangguan saraf ya dok ya, secara umum supaya saraf kita tetap terjaga dengan baik. Yang pertama adalah mengubah pola gaya hidup. Nah, apakah gaya hidup? Ya, gaya hidup itu mungkin antara aktivitas fisik, makan juga, pola diet ini berpengaruh pada saraf kita atau enggak dok? Seperti apa tuh? Iya, ini sangat pengaruh sekali ya. Jadi pola gaya hidup tuh semuanya gitu ya, termasuk kayak sebabnya penyakit-penyakit saraf kan luas ya. Misalnya anggap saja penyakit pembuluh darah gitu. Kebanyakan yang orang kenal misalnya stroke gitu kan. Nah itu kan lebih ke arah pembuluh darah, jadi ke arah makan ya gitu. Apalagi sekarang makan makin enak, makin instan, gitu kan. Nah itu kita harus jaga pola gaya hidupnya. Jadi mungkin mulailah makan dengan gizi-gizi yang seimbang, gitu. Kemudian gaya hidup lainnya, misalnya apa? Untuk selalu olahraga teratur, gitu. Kemudian hindari stres, istirahat cukup, gitu. Apalagi kalau yang kerjanya mungkin di kantor mungkin beberapa jam di layar komputer terus, nah itu perlu tuh istirahat tuh per 15 menit gitu kan, untuk stretching gitu kan, untuk peregangan gitu kan, jadi biar ototnya nggak kaku semua, itu seperti itu. Nah kalau banyak untuk sih sampai berhenti. Kenapa? Bagaimana dok? Silakan. Termasuk berhenti juga merokok gitu, minum minuman keras gitu. Jangan minuman keras lah dok ya, keras kan nggak bisa diminum ya dok ya, susah juga nanti nyangkut di tenggorokan ya. Juga ya. Sebatu itu keras. Oke, sebatu nanti nyangkut di tenggorokan bisa bahaya ya. Nah kalau mungkin teman-teman kita kemarin WFH dok ya, ini kan tadi dokter menyebut kita kerja di kantor WFO ya, work from office, mungkin tempat duduknya kurang ergonomis lah, kemudian harus menatap layar komputer gitu ya, wah dengan gitu. Nah kalau untuk yang WFH mungkin kan banyak juga yang salah postur ya, mungkin entah terlalu PW ya, posisi wena kerjanya terlalu di atas gitu, di atas ranjang tidur dengan posisi seperti ini. Nah ini gerakan-gerakan yang mungkin sudah tercipta selama kurang lebih ya 1,5 tahun atau mungkin bahkan hampir 2 tahun karena mulainya dari Maret seperti itu. Ini sebenarnya pengaruh juga nggak sih ke saraf? Kan mungkin selama ini kita pikirnya hanya pengaruh ke tulangnya ya, postur tulang, postur tubuh seperti itu. Nah kalau untuk ke saraf sendiri, satu gerakan yang diulang repetisinya selalu seperti itu dengan ya gerakan yang tidak pas lah gitu, seperti gini ya, kerja di laptopan, di ranjang, itu pengaruh ke saraf juga nggak sih dok? Akan sangat berpengaruh sih, karena setiap
setiap susunan ya tulangnya, otot, dan di otot itu kan juga ada saraf, pembuluh darah, itu semuanya inilah harus pas lah gitu. Jadi kalau untuk posisi pun gitu, jadi harus sesuai. Sebabnya kalau misalnya banyak penyakit saraf yang misalnya gimana, misalnya mungkin karena enak di rumah gitu, mungkin posisinya kebanyakan sambil ini gitu kan, menekan mungkin sambil menekan ini gitu ya. Nanti bisa jadi darah ngalir ke sini nggak lancar gitu kan. Nah, jadi seperti tangannya mungkin mengalami kebas, nanti dipikir cipa gitu kan, gara-gara tangannya aja yang merasa kebas gitu kan. Atau mungkin kalau sarafnya ada penekanan bisa jadi gangguan neuropati atau nanti seperti kesemutan gitu. Seperti itu sangat berpengaruh juga. Termasuk bagian posisi tubuh juga gitu. Kalau posisi tubuh terbiasa kayak gini miringnya misalnya, nah itu pun juga akan sangat berpengaruh ke otot-ototnya gitu. Dan kalau otot ada peradangan, nanti saraf-saraf yang mengalir tempat itu pun juga terjadi masalah seperti itu. Berarti postur atau gerakan atau posisi juga sangat berpengaruh ya dok ya ke saraf kita? Sangat berpengaruh. Oke, jadi posisi ataupun mungkin pas kita lagi olahraga juga ya, mentang-mentang kita kan tadi disuruhnya olahraga bergerak, tapi juga harus perhatiin gerakannya juga, jangan kita orang biasa gerakannya udah kayak atlet mau ikutan Piala Dunia, mau ikutan Olimpiade ya. Oke, terima kasih Dr. Jeffrey Indra Setiawan SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit Permata Bekasi, sudah memberikan ilmu-ilmu dan pengetahuan baru kita hari ini tentang penyakit CIPA. Semoga kita dihindarkan dari penyakit CIPA ya, dan yang memiliki riwayat penyakit CIPA semoga kualitas hidupnya jauh lebih baik. Terima kasih Dr. Jeffrey, salam sehat selalu untuk keluarga di rumah dan teman-teman nakes di Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Baik, pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @theifamily. Sarah dan Madya Samit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.